wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa rasulillahi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji atas nikmat yang mana kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Barakah yang kita cinta ini guna melakukan acara silaturahmi dan saling bermaaf-maafan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, izinkan saya untuk membuka acara pada malam hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustaz Mudar Syihab Esos. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilm وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada Ustaz telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan dapatkan pahala dan amal jariah yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara ketiga sambutan oleh pengurus Masjid Al-Barakah yang akan disampaikan oleh Bapak Zubrianto MS. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka silaturahim sekaligus bermaaf-maafan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Bakri SUD, yang alhamdulillah telah berkenan meluangkan waktu dan kesempatannya untuk bisa membersamai kita pada malam hari ini di sela-sela kesibukan beliau dalam menjalankan dakwah Islamnya. Alhamdulillah beliau berkenan membersamai kita dalam kegiatan silaturahim dan sekaligus saling bermaaf-maafan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Ketua RW 07 Bapak Haji Jerry Yuzar Kesaha, Bapak Ketua RW 11 Bapak Heri, kemudian seterusnya Bapak Ketua RT 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 selingkungan RW 07, Bapak Ketua Pemuda RW 07, Bapak-bapak dari pengurus Musola Baitul Fajar, Bapak pengurus Musola Al-Muhajirin, seterusnya kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, izinkan kami mewakili pengurus masjid untuk memberikan beberapa informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid kita ini. Yang pertama, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu pada hari Sabtu malam Ahad yang lalu kita sudah membentuk panitia Ramadan untuk tahun ini. Seperti biasanya, alhamdulillah sudah terbentuk, dan untuk kegiatan Ramadan kita pada tahun ini mudah-mudahan bisa lebih baik dari kegiatan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah pada kegiatan Ramadan pada tahun ini kita akan berkolaborasi dengan remaja Masjid Al-Barakah yang alhamdulillah sudah siap untuk bersama-sama memeriahkan dan menyemarakkan Ramadan kita pada tahun ini. Dan sebagai informasi untuk ketua remaja kita yang baru, yaitu protokol kita tadi, yaitu saudara Farhan, itu adalah ketua remaja masjid kita. Dan insya Allah kedepannya kegiatan-kegiatan di masjid kita ini akan semakin lebih semarak dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan Ramadan kita pada tahun ini seperti biasanya, untuk kelancaran dan operasional kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan ini, biaya yang dibutuhkan sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp450.000 per malamnya. Dan alhamdulillah seperti biasa kita menghimpun donatur-donatur yang bersedia dan ikhlas dan seikhlasnya untuk memberikan sumbangsihnya ataupun iurannya, infaknya, sedekahnya untuk kegiatan kita selama bulan suci Ramadan ini. Dan itu merupakan tabungan kita sesungguhnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
Sebagai informasi juga, hingga saat ini sudah sekitar 40 jamaah yang bersedia menjadi donatur, dan kisaran sekarang itu sudah mencapai jumlah sekitar 9 juta lebih. Dan seterusnya, mewakili pengurus masjid juga kami ingin menyampaikan kepada kita semua dalam rangka sudah setahun semenjak kita melaksanakan silaturahim dan unggahan dan saling bermaafan pada tahun yang lalu, dan diakhiri dengan halal bihalal. Dari waktu tersebut hingga pada malam hari ini, tentunya kami sebagai pengurus masjid tentu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan kenyamanan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Barokah. Namun sebagaimana biasanya yang namanya manusia tentu tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Tentu banyak kekurangan-kekurangan, tentu banyak hal-hal yang mungkin masih kurang menurut bapak-bapak, ibu-ibu. Maka melalui kesempatan ini kami mohon diberikan kemaafan yang sebesar-besarnya demi mensucikan hati kita, demi memudahkan kita dalam rangka menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan nantinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyanto atas waktunya. Selanjutnya ada kata sambutan dari Ketua Pemuda RW 07 oleh Bapak Eko Hasman. Kepada Bapak Eko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Bakri SUD, alhamdulillah telah hadir. Yang kami hormati Ketua RW 07 Bapak Jerry Yuzar. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Barokah Bapak Amiruddin serta kepengurusan ataupun jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pemuda, pemudi RW 07, alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita. Dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barokah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya berterima kasih mewakili pemuda-pemudi RW 07 kepada pengurus masjid untuk diberi kesempatan memberikan sedikit uraian tentang kehadiran kami di tengah lingkungan warga masyarakat RW 07, yaitu pemuda RW 07. Mungkin sedikit kita sampaikan aja langsung poin kegiatan-kegiatan kami yang dulu sudah berlangsung. Mungkin sudah pada tahu Bapak Ibu jemaah. Yang sekarang yang sedang kami jalankan yaitu pertama mengenai kebersihan lingkungan, yang mana kemarin kami terapkan goro bersama Ketua RW, Ketua RT setempat, dan alhamdulillah juga kemarin dihadiri lurah dan juga camat Penayan Raya, yaitu membersihkan sampah yang menumpuk di jalan Alam Raya. Alhamdulillah clear, terlaksana dengan baik. Dan juga kami menjaga agar kebersihan itu sama-sama kita jaga dengan warga. Kami memasang CCTV di beberapa titik. Jadi setelah itu terprogram, lanjut kami dengan mencoba program agar sama-sama kita menjaga pengambilan sampah ke warga dengan pengelolaan sampah pemuda yang mengutip armada, yaitu seminggu 3 kali jadwalnya, Senin, Rabu, dan Sabtu. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 bulan. Mungkin bagi bapak-bapak atau ibu jamaah Masjid Al-Barokah yang belum atau ingin bergabung ke program
pengutipan sampah dengan pemuda, boleh menghubungi kami pemuda setempat ataupun ketua-ketua RT yang mana sekarang sudah tergabung RT 02 sama RT 03. Selanjutnya juga kegiatan kita yang sedang berjalan, yaitu alhamdulillah sekarang tahap pelaksanaan mudah-mudahan berjalan dengan baik, yaitu pasar Ramadan nanti menyambut bulan suci Ramadan. Tepatnya itu di Jalan Sakinah Ujung, depan Imam Munandar, depan Alamayan Jalan Imam Munandar, yaitu wilayah RT 01. Alhamdulillah direspon dan didukung baik oleh ketua RT-nya beserta pemuda setempatnya. Dan kami juga mengimbau pada bapak-bapak atau ibu warga jamaah Masjid Al-Barokah, sudi kiranya nanti jika sudah terlaksana kita sama-sama meramaikan, yaitu dengan membeli sedikit atau banyaknya dagangan yang tersedia di sana untuk menu berbuka puasa. Karena sebagian di sana warganya pedagangnya itu warga kita juga, ada yang dari RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 5. Jadi sangat membantu, mudah-mudahan peran di sana nanti saling mengisi lah kita kan. Dan selanjutnya kami menghimbau kepada bapak dan ibu agar kami pemuda RW 07 ini betul-betul di tengah masyarakat bisa memberikan kontribusi yang baik, tetap bermanfaat ke depannya. Kami minta dukungan dan support penuhnya. Dan juga kami coba sekarang ini mengkolaborasi dengan pengurus masjid dan remaja masjid dalam menyemarakan kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Barokah ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Jadi kami bukan hanya di bidang di luar ataupun bidang olahraga, tapi kami coba menerapkan juga di bidang agama nantinya. Mudah-mudahan berjalan dengan efektif. Pada kesempatan juga ini saya pribadi mewakili rekan-rekan pemuda-pemudi RW 07, mohon maaf sebesar-besarnya apabila kami ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik pun tatap muka ataupun di sosmed. Mungkin lebih sering di sosmed ini Bapak Ibu, kami kontennya bercanda, mungkin ada sedikit kena di hati Bapak Ibu, mohon sekiranya dimaafkan sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Eko Asman atas pesan-pesan yang beliau sampaikan. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua RW 07 Bapak Heri Yuza. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulil ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam tersampaikan pada Nabi Muhammad dan Muhammad sallallahu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustaz Bakri SUD, ya Pak Ustaz ya, sarjana usulul fiqh. Aku mungkin SUD masih di umur RSUD, SUD, sarjana usulul fiqh, usul agama itu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RW 11 Pak Heri hadir, alhamdulillah. Dan Bapak Ketua RT 2, Bapak Ketua RT 3, Pak RT 1 izin kena tiket, Ketua Pemuda beserta jajaran dan remaja, pengurus masjid Baitul Qajar dan juga pengurus musola Al-Muhajirin. Bapak Ketua RT 5 ada kemudian dan kepada remaja yang telah terbentuk juga, kepada Bapak Ibu jemaah. Pada malam ini mungkin saya sampaikan juga, tadi kita ada dengarkan dari pengurus merangkap dari Ketua Panitia Ramadan Bapak Zulkrianto MSI, alhamdulillah wakil pengurus masjid sekalian, dan telah kita dengarkan juga tadi sambutan dari Ketua Pemuda Bapak Ibu Asmar.
Jadi untuk itu dalam kesempatan ini kami berbangga hati karena pemuda kita terbentuk dan remaja masjid ada ini berkolaborasi. Kolaborasi ini sudah berbentukkan kegiatan positif. Nah, dengan positif karena kita tahu sangat riskan sekarang Bapak Ibu karena di wilayah kita juga kan di samping positif negatifnya juga banyak yang anak-anak yang tidak bersekolah, yang anak-anak kecil sudah merokok. Nah, jadi tantangannya cukup hebat ini. Jadi mungkin itulah salah satunya kita bentuk remaja ini, kemudian untuk pemuda ini supaya ada kegiatan positif. Nah, gitu. Jadi kita dukung karena remajanya nanti oleh pengurus nanti juga dibikinkan seragamnya untuk rompi. Kalau ada besar, kalau belum saya tahu kemarin sudah besar supaya bisa dipakai bulan puasa. Rompi remaja Masjid Al Barokah. Baik, kalau begitu dalam kesempatan ini Bapak tanpa terasa saya sudah setahun untuk prodi yang kedua. Pasti ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu namanya manusia selama masih hidup. Sebanyak ada suka, sebanyak ada yang tak suka, itu pasti. Ya. Ada yang tersinggung langsung, ada yang tak langsung, ada yang mendendam, ada yang terpendam. Nah itu dalam kesempatan ini saya memaklumi, mungkin kadang-kadang saya berkelakar atau kadang-kadang saya emosional sehingga membuat Bapak Ibu tersinggung langsung atau pelayanan saya dalam pengurusan keluarga ini tidak maksimal. Saya mohon maaf. Itulah makanya diadakan halal ini. Saya minta maaf kalau seandainya nanti ada sesuatu yang tak terlayani, saya minta maaf karena kita sudah, saya sendiri sebagai ketua sudah setahun periode kedua ini mungkin pelayanan lapas. Saya mohon maaf, mari para remaja, pemuda kita imarat kita ramaikan dan kita ramaikan. Kapan lagi? Saya sendiri sudah 54 masuk, sudah mulai penyakit datang. Untuk ruku, untuk sujud kalau kita rasa makan obat hilang seminggu makan obat itu tanda-tanda dari dekat. Yang lain, mari sama-sama kita saling ajak dan saling ajak. Remaja masjid, yang namanya remaja masjid itu banyak kali masjid. Pemuda juga kita rangkul, mari sama-sama untuk menggantikan bapak-bapak yang ada di depan ini nanti yang bagi pengurus. Karena ini kan berputar bergilir. Jadi sekali lagi, ini yang undang berapa Pak? 200 undang. Saya tengok warga di 3 nih Pak Gino. Pak perhatikan warga. Nanti kalau penduri malam nanti perhatikan juga. Saya tak tanda warga saya di 3, saya di 3 kan. Bukan dendam tidak, tapi harga menghargai. Diundang masjid datang, Pak RW, mana mendoa semacam, mana perayaan segala macam. Nanti Pak RW nya mengundang masjid datang, tidak sakit hati. Kalau saya mau pasti sakit hati. Terlalu ini aja bahwa kalau ramai kan mengasihkan muka ke pengurus. Itu enggak Pak. Kalau ramai diundang datang pasti pengurusnya anggap selesai. Kalau sakit kan tidak. Jadi harus saja mungkin nanti Pak Ustaz tolong terangkan Pak Ustaz. Nah, jadi dicuci otaknya Ustaz biar nanti perubahan kita. Terus otak saya juga. Jadi itu supaya tidak dendam segala macam. Jadi saya pikir itu sekali lagi lebih kurang maaf. Mari kita ramaikan masjid kita. Karena kalau tidak kita siapa lagi yang meramaikan. Karena hari berkat puasa, anggaplah puasa di puasa terakhir kita. Kalau puasa terakhir kita, kita tutup syukur-syukur. Sekali lagi, saya mau mengampun Bapak Ibu. Bisa memaafkan saya Ibu? Bisa? Ikhlas? Terima kasih, saya juga telah memaafkan Bapak Ibu. Demikian, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian selanjutnya ceramah agama sekaligus doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bagri SUD. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan imam besar kita, Imam Masjid Al Barokah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al Barokah beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati ketua pemuda beserta jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 12 bulan Allah menciptakan dalam setahun ini ada 4 bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah, dengarkan baik-baik, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan ini disebutkan di dalam hadis. Tapi ada 1 bulan yang lebih mulia daripada 4 ini. Tidak hanya disebutkan di dalam hadis, tapi langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan apa itu Ustaz? Yaitu bulan suci Ramadan. Apa ayatnya? Syahrul Ramadanal lazi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ada kata Ramadan di dalam Al-Quran. Lalu apa artinya Ramadan Ustaz? Ada yang mengatakan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Ada yang mengatakan Ramadan bulan penuh ampunan. Ada yang mengatakan Ramadan itu bulan penuh dengan rahmat. Apakah itu betul Ustaz? Betul. Tapi kalau kita mau lihat, mau kita kaji dari asal katanya, ternyata Ramadan itu berasal dari kata romdoh. Apa itu romdoh? Yang pertama, ketika ada besi terkena hujan, terkena panas, sampai tertimbun tanah, maka besi tersebut akan berkarat. Lalu cara menggugurkan karat tersebut, maka dengan cara dibakar. Ketika dibakar, karatnya rontok, maka karat yang rontok ini disebut dengan romdoh. Apa kaitannya dengan puasa bulan Ramadan? Orang yang betul-betul berpuasa, maka dosanya akan gugur sebagaimana karat tersebut rontok. Kalau karat dibakar tidak gugur karatnya, ada 2 kemungkinan. Entah apinya yang kurang panas, entah karatnya yang sangat tebal. Orang masuk Ramadan, keluar Ramadan dosanya tidak diampunin, ada 2 kemungkinan. Entah puasanya yang masalah atau dosanya yang sangat banyak. Kira-kira apa Ibu, kalau ada orang masuk Ramadan, keluar Ramadan, ternyata dosanya nggak diampunin, kira-kira mana sebabnya? Entahlah Ustaz. Dosa banyak atau puasanya yang masalah? Yang bilang puasanya masalah berarti nggak punya dosa Pak ya? Kira-kira kita ngadirin ada yang tak punya dosa Pak Ibu? Oh, enggak ada. Dosa kita ini banyak Pak Ibu. Yang paling sering disampaikan apa dosa yang banyak? Dosa ghibah, dosa gunjing, ini banyak apa Ibu? Bayangkan apa Ibu? Kalau sehari menggunjing sekali, maka dosanya 1. Sebulan 30, setahun 360, 3 tahun 1000. Itu kalau sehari 1. Kalau sehari 10 menit, kalikan apa Ibu? Berapa coba dosanya? Pak RW sambutan digibah, digujing dari belakang. Oh, banyak dosanya Pak Ibu. Ustaz ceramah pun digujing, digibah, banyak juga dosanya. Kadang-kadang kita ikut suatu acara kayak malam Jumat, baca Yasin, baca takhtim, tahlil, doa, dengarkan tausiah singkat, itu banyak pahalanya Pak Ibu. Tapi belum sampai rumah banyak juga dosanya. Gara-gara apa? Ini mulut. Selesai saat ceramah dikasih lontong, baru makan apa katanya? Tuan rumah betul-betul loket sempili. Nggak begitu? Masak ngasih lontong kuahnya sedikit, pelit tenan dong itu, sedap aku mangan. Ya Pak Ibu. Udahlah bilang demikian, tapi makannya nambah. Oh itu dosa Pak Ibu. Ya Allah Rabbi, banyak dosanya. Kemudian apa dosa lagi yang paling banyak? Ini dosa mata, mohon maaf.
Apa dosa mata yang paling banyak? Melihat wanita yang buka aurat. Kira-kira zaman sekarang Bu, ada nggak ibu-ibu yang buka aurat? Anaknya ada? Ada Pak Ibu? Nggak anak orang sini, anak orang lain? Kira-kira ibu jujur Bu ya, saya nggak usah tanya bapak-bapaknya. Kalau ada cewek cantik lewat, roknya pendek, bajunya tipis, gak seringan ampas tahu, wah ada rapat lah bapak lah di pos ronda. Itu ketika cewek lihat, kira-kira bapaknya nunduk atau dilihat? Kok yakin Bu? Ya Allah ya Rabbi, dilihat dosa, gak dilihat mubazir, kacau itu. Tapi yang jelas, mohon maaf, kalau dihitung banyak juga dosanya. Satu hari kita lihat buka aurat dosanya 1. Sebulan 30, setahun 360, 3 tahun 1000 apa Ibu. Tapi mudah-mudahan kita masuk bulan suci Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang betul-betul berpuasa karena iman mengharapkan doa Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampuni dosanya. Itu siang. Malamnya juga man qoma. Barang siapa yang malam diisi dengan qiyamul lail, diisi dengan sholat raweh. Kalau kita lihat sejarah, zaman Nabi sholat raweh itu 11 rakaat, tapi ayatnya panjang. Pada masa Umar bin Khattab, sholat raweh 23, tapi ayatnya makin pendek. Zaman Umar bin Abdul Aziz, itu sholat raweh 36 rakaat, ayatnya makin pendek. Kita sekarang cerdas apa Ibu? Rokaatnya diambil masa Nabi, ayatnya diambil pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kan cerdas apa Ibu? Sini sholatnya 11 atau 23? Di Pekanbaru yang 23 bisa dihitung apa Ibu? Paling Masjid Raya An-Nur, itu 23. Masjid Raya Senapelan, tapi kebanyakan 11 apa Ibu? Yang penting sholat lah Pak Ibu. Jangan nggak sholat, mudah-mudahan dengan diisi demikian dosa kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Ramadan yang pertama. Yang kedua, Ramadan juga berasal dari kata rondoh. Di Arab tuh kalau musim panas, ketika siang hari itu ada uap yang naik. Uap yang naik itu disebut dengan rondoh. Apa kaitannya dengan puasa di bulan suci Ramadan? Orang yang betul-betul berpuasa itu merasakan haus, merasakan lapar. Sampai-sampai ada orang mengatakan, deh puasanya hari ini betul-betul melawan katanya. Ada nggak orang yang mengatakan demikian apa Ibu? Oh ada. Ngapa puasanya melawan? Karena sebelum masuk bulan suci Ramadan tak ada pemanasan apa Ibu. Pemanasan ini penting. Pemain bola, saya tanya adik-adik, tahu Cristiano Ronaldo? Tahu. Tahu. Lionel Messi? Tahu. Mbappe? Tahu. Anak Nabi? Tahu. Siapa nama anak Nabi? Katanya tahu. Ini sekarang apa ini? Nanti sabarlah, belum. Kira-kira menurut adik-adik, Cristiano Ronaldo sebelum main pemanasan dulu nggak? Oh pemanasan. Kalau nggak pemanasan, kram kakinya, kesleo. Lionel Messi, hebat pemain bola, bintang dunia. Ketika mau main pemanasan nggak? Oh pemanasan apa Ibu? Supaya apa? Nanti mainnya bagus. Orang mau sholat 5 waktu ada pemanasannya. Apa pemanasannya? Sholat sunnah. Orang mau puasa Ramadan ada pemanasannya. Apa pemanasannya? Puasa di bulan Sya'ban. Makanya Nabi yang paling banyak puasanya setelah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Cuma kata Nabi, izang tasofa Sya'ban fala tasumulahu. Kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, maka tak ada lagi berpuasa. Apa maksudnya? Kalau sebelumnya tak ada puasa Senin Kamis, tak ada puasa Daud, tak ada puasa Ayyamul Bid, tak usah lanjutkan. Nanti puasanya ketika Ramadan. Tapi kalau sebelumnya ada puasa Daud, Senin Kamis, lanjutkan nggak apa-apa. Atau mungkin ada puasa kemarin yang ditinggalkan sebelum masuk Ramadan, silakan diqadha. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi yang jelas puasa Sya'ban itu diantara gunanya untuk pemanasan. Supaya apa? Nanti puasa Ramadan sudah tidak kaget lagi.
Kemudian yang ketiga, apa artinya Ramadan berasal dari kata rondo? Yaitu di Arab itu ada beberapa musim. Ada musim panas, musim hujan, musim semi, musim gugur. Ketika musim panas, maka pohon-pohon itu warnanya hilang, daun-daunnya tak lagi berwarna hijau. Rumah-rumah hilang warna catnya. Kemudian pas mau pergantian musim, ada hujan yang sebentar. Kalau bahasa kita hujan numpang lewat. Apa fungsi hujan tersebut? Mengembalikan kepada warna aslinya. Apa kaitannya dengan bulan suci Ramadan? Orang yang betul-betul berpuasa di bulan suci Ramadan, dulu 11 bulan banyak dosanya, banyak hilangnya, banyak salahnya, tapi karena bertemu dengan Ramadan, diisi ibadah siang maupun malam, maka di ujung Ramadan Idul Fitri, artinya kembali suci. Makanya bulan Ramadan, oh ini bulan yang sangat luar biasa. Penyebutannya nggak cuma disebutkan dalam hadis, tapi disebutkan dalam Al-Quran. Maka dalam menyambut Ramadan yang perlu kita bahas sedikit tentang ilmu puasa. Ini karena banyak yang lupa. Kalau nggak percaya kita buktikan adik-adik ini. Yang bisa jawab dan bisa nyebutkan dapat satu hadiah. Pasang telinganya baik-baik. Ada berapakah rukun puasa? Apa kan? Berapa Bang? 2. Apa pertama? Nggak tahu. Apa Bang? Menahan lapar. Haus enggak? Haus enggak ditahan? Aduh. Tapi bolehlah Ustaz kasih. Wah. Yang dibuka dulu ya. Nanti kalau nggak dibuka, buka di rumah nambah ya. Tambahin mamanya. Oke, duduk rapi. Rukun puasa cuma 2 Pak Ibu. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ada berapa perkara yang membatalkan puasa yang perempuan? 2. Ada banyak, ada 10. Di antaranya makan, minum, muntah dengan sengaja, murtad, gila, hubungan suami istri, atau mengeluarkan sperma, itu batal juga Pak Ibu, dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 10 yang membatalkan puasa. Sekarang poin pertama yang ingin saya terangkan tentang niat. Kebanyakan Pak Ibu, saya ngisi ceramah di anak-anak itu banyak yang tak hafal niat puasa. Kalau nggak percaya kita buktikan lagi. Siapa yang hafal niat puasa beserta artinya? Ayo, siapa yang bisa? Tak bisa. Yang perempuan ada yang bisa niat beserta artinya? Ibu-ibu hafal? Kalau ibu-ibu hafal sama artinya, Pak RW yang ngasih hadiah. Ya Pak RW ya. Ya Allah Rabbi. Coba Arabnya, siapa yang hafal? Arabnya. Coba Bang. Tapi nggak dapat hadiah Bang ya. Siapa namanya Bang? Raka. Kelas 6. Oh, kelas 6. Mantap pada. Coba baca niat puasa. Nama itu Sobagoni. Nama itu saya jadi apa? Nah, duduk dulu ya, duduk. Oke. Bang, apa berani? Wah, coba Bang. Mantap Abang ini. Mantap nggak tahu kan? Hah? Mantap nggak tahu kan? Abang siapa namanya? Wah, keren nama anak sekarang Bapak Ibu ya. Saya pernah tanya siapa namanya Dek? Tony, nama lengkapnya Syaitoni. Itu gawat. Padahal kelas berapa? 1. Kelas 1. Hafal niat puasa? Coba. Buka puasa. Belum niat puasa, masa udah buka puasa? Kalau buka puasa bagaimana? Bismillah. Yang kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa Ibu ya? Ini kayaknya sepele, tapi kebanyakan yang banyak hafal apa Ibu? Karena saya kalau ngisi ceramah Ramadan, biasanya anak-anak kan dikasih buku catatan. Ustaznya ceramah, suruh nyatet.
Itu waktu tanda tangan, itu nggak saya langsung tanda tangan apa itu. Saya kumpul kayak gini. Siapa yang hafal niat puasa beserta artinya langsung saya tanda tangan. 80% tak hafal apa itu. Makanya ibu nanti kalau besok kalau sahur, ajak anaknya niat bareng. Jangan cuma baca enggak hafal. Yakinlah banyak yang tidak hafal. Nawaitu shauma godin, ini bagusnya. Pakai ain, bukan alif ya. Adai fardi, bukan fardu atau fardu salah. Fardi syahri Ramadan. Ramadona ya, jangan sampai Ramadoni. Ramadona hadhis sanati lillahi. Oke, yang laki-laki perempuan, adik-adik pasang telinganya. Ustadz artikan nanti yang bisa nirukan dapat tadi ya. Dengarkan baik-baik ya. Nawaitu saya niat atau saya berniat sauma godin puasa esok hari an adain untuk menunaikan fardhi syahri Ramadana kewajiban bulan Ramadan hadhis sanati tahun ini lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Yang apa? Oke, nanti hafalan di rumah. Buka Google ya. Wah, buka YouTube insya Allah. Rukun puasa ada dua. Satu, niat. Kedua, menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Ini adik-adik hati-hati kalau ngambil wudhu. Kadang banyak apa ibu anak-anak ini ngambil wudhu batal puasanya. Kok bisa ustadznya kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2 kali. Wah, itu batal. Rajin ngambil wudhu. Makanya kalau ngambil wudhu setelah jam 12 tak usah pakai kumur-kumur, tak usah pakai istinsaq, langsung basuh wajah. Karena takutnya gitu ya, setelah jam 12 pakai kumur-kumur, hilang dia satu kumur-kumurnya, yang keluar cuma 2, akhirnya puasanya batal. Oke. Yang kedua poinnya, syarat wajib puasa. Yang bisa menyebutkan dapat hadiah lagi. Ada berapa syarat wajib puasa? Berapa bang? 4, salah. Dia ragu dia. Yang perempuan ada yang ngerti? Ada berapa syarat wajib puasa? Oke, nggak ngerti. Ada berapa bang? 6. Bisa nyebutkan? 6 itu rukun iman atau syarat wajib puasa? Oke, sekarang dengerin baik-baik ya. Saya terangkan. Siapa yang wajib puasa? Syarat wajib puasa berarti kalau 5 atau 6 itu terpenuhi, maka wajib baginya untuk puasa. Yang pertama, dengar baik-baik. Syarat wajib puasa yang pertama orang Islam. Maka selain orang Islam, selain orang Muslim tidak wajib puasa. Yang kedua, akil. Apa artinya akil? Berakal. Maka orang gilo tidak wajib puasa. Yang ketiga, balik. Apa artinya balik? Dewasa. Siapa yang hadirnya sudah balik? Ada? Tidak ada. Yang pemuda. Yang sudah balik ada? Tapi pemuda zaman now, bukan zaman old. Ketua kita zaman now. Maaf ya ketua. Yang remaja, ada yang SMP, SMA? Oh, enggak ada. Baik. Pelajaran yang penting apa ibu? Bapak ibu yang punya anak SMP, SMA, jangan lupa juga dia ajarkan niat mandi junub. Karena kebanyakan bapak ibu, mohon maaf, itu banyak juga yang nggak hafal. Saya pernah ceramah di SMA kemarin terakhir di anak yatim. Ada 8 orang, 6 orang yang sudah balik. Saya tanya, kamu udah balik? Sudah. Udah mandi? Udah. Coba sebutkan niatnya. Tak ada hafal niatnya. 1 orang itu pun tak lancar. Orang mandi tanpa niat, mandinya tak sah. Karena yang membedakan mandi satu dengan mandi yang lain itu letaknya di niat. Bedakan sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qobliyah isya. Di mana bedanya? Cuma di niat. Ini kayaknya sepele tapi akibatnya fatal Bapak Ibu. Bahkan ada anak sekarang tuh balik tuh nggak ngerti.
Pernah saya ngajar ngaji anak SMP kelas 3, kamu udah balik? Bingung dia. Apa itu balik Ustaz? Udah dewasa. Oh, saya udah dewasa Pak Ustaz, saya udah punya pacar. Kalau nggak punya pacar, mikir dia. Nggak, kamu udah balik belum? Saya tak paham Ustaz. Apa maksudnya balik Ustaz? Kamu udah pernah mimpi basah atau belum? Oh, kalau mimpi basah tiap malam Pak Ustaz. Gawat namanya. Serius Pak? Serius, kok bisa? Itulah Pak Ustaz. Saya kalau pagi susah bangunnya Pak Ustaz. Maka ketika saya susah bangun, mak itu ngambil air disiram saya Pak Ustaz. Pas disiram saya sedang mimpi. Akhirnya dibilang mimpi. Itu kacau Pak Ibu. Akhirnya saya terangkan, pernah nggak kamu mimpi keluar sperma? Oh pernah Ustaz. Coba baca niatnya. Nggak tahu Ustaz. Ini banyak nggak kalau Pak Ibu. Kalau ada nggak percaya yang SMP, SMA, yang remaja, coba Ustaz tengok. Duduk tapi mana Pak Ibu ya, kita nggak lama-lama. Untuk buktikan aja, mudah-mudahan berani maju. Yang laki-laki, bang kelas berapa bang? Yang mau jadi kelas berapa? 1 SMP. Kamu udah balik? Betul. Oh belum balik. Yang perempuan, yang SMA ada? Udah kuliah? Udah. Wajahnya wajah-wajah Arab apa ya? Arab cemas. Ini kayaknya sepele Pak Ibu, tapi yakinlah, ingatkan betul putra putrinya Pak Ibu. Ajarkan betul supaya apa, nanti ibadahnya nggak sia-sia. Dia pergi ke masjid dapat pahala, baca Quran dapat pahala, tadarus dapat pahala. Karena ketika dia beralim, dia mandinya pakai niat. Tapi kalau nggak pakai niat, ke masjid nggak dapat pahala. Kemudian malah nggak dapat pahala Pak Ibu. Gara-gara apa? Mandinya tanpa niat. Lu kenapa itu? Kalau orang sudah balik, maka wajib puasa baginya Pak Ibu. Tapi kalau Pak Ibu besok pergi ke pasar kaget, nampak bapak-bapak jenggotnya panjang, kumisnya lebat, kok nggak puasa? Oh berarti bapak ini belum. Kan ada Pak Ibu ya, itu tangannya belum balik Pak Ibu, makanya nggak puasa. Perintah puasa dengan sholat itu sama. 7 tahun disuruh puasa, suruh sholat. 10 tahun disuruh puasa, disuruh sholat. Kalau tak sholat 10 tahun boleh dipukul. Ini 30 tahun, 40 tahun tak sholat, tak puasa. Kira-kira apa hukumannya? Kacau Pak Ibu. Kalau ngikut mazhab Imam Syafi'i, orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, hukumannya ada 2. Yang pertama, kalau dia tidak puasa, tidak sholat, karena punya keyakinan sholat itu tak wajib, punya keyakinan puasa itu tak wajib, maka hukumnya kafir, murtad. Tapi kalau tidak puasa, tidak sholat karena malas, maka dia disebut orang fasik. Kalau tempat kita ini kebanyakan bukan tak ngerti itu wajib, tapi kebanyakan malas, maka dipaksa Pak Ibu supaya hilang penyakit malasnya. Yang keempat, apa syarat wajib puasa? Yaitu sehat, tidak dalam keadaan sakit. Orang sakit boleh tak berpuasa, tapi orang sakit yang boleh tak berpuasa itu sakit fisik. Sakit hati tetap harus puasa. Bu, kok nggak puasa? Saya sakit Ustaz. Sakit apa? Ditinggal suami. Oh itu nggak ada itu. Tetap wajib puasa. Yang nggak boleh puasa tuh sakit fisik. Oh itu boleh nggak puasa. Kemudian yang kelima, apa syarat wajib puasa yang kelima? Mustautin, tidak dalam keadaan musafir. Kalau orang musafir boleh tak berpuasa, tapi syaratnya minimal 90 kilo. Itu boleh tak berpuasa Pak Ibu. Tapi kalau nggak nyampe, harus puasa dia. Kemudian ketika musafir tidak boleh bepergian dalam rangka menuju maksiat, itu tak boleh. Rencana pergi jalan-jalan ke Bali, oh itu maksiat apa Ibu, banyak dosanya. Tak boleh dia buka puasa, tetap harus puasa. Lalu Ustadz, kalau ada orang kerjaannya supir, puasa nggak Ustadz? Kalau dia kuat puasa apa Ibu? Tapi kalau nggak kuat, besok diganti di waktu yang lain. Itulah Pak Ustadz, kerjanya supir terus, kapan mau ganti? Itu yang susah Pak Ibu. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu,
ada kisah yang menarik tentang perang Badar. Yuk adik-adik, perang Badar berapa jumlah kaum muslimin? Perang Badar bukan Ukraina sama Rusia. Ada yang tahu? Oke, nggak ngerti dulu lagi. Kaum muslimin 300 orang, kaum kafir Quraisy 1000 orang. Terjadi pada bulan suci Ramadan. Ternyata ketika perang dalam menghadapi kaum kafir Quraisy, kaum muslimin tetap dalam keadaan berpuasa. Kira-kira Pak Ibu, kerja dengan puasa itu lebih berat mana? Orang puasa itu ketika kerja dengan perang, kira-kira lebih berat mana? Oh, lebih berat perang. Kalau kita kerjanya betul-betul, insya Allah tak ada masalah. Tapi kalau perang, minimal luka, minimal bisa mati Pak Ibu. Ternyata sahabat dalam keadaan puasa pun, mereka perang pun tetap dalam keadaan berpuasa. Makanya selagi bisa berpuasa, berpuasa. Jadi kalau orang kerja berat, ternyata boleh juga nggak puasa Pak Ibu, tapi diganti di waktu yang lain. Nanti Pak Ibu saya beri referensi. Silakan dibeli buku judulnya Kitab Puasa, karangan dua ulama besar, Imam Al-Ghazali dan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Ada rahasia puasa secara ilmu tasawuf, kemudian ada maqasid syariah secara fikihnya, kemudian ada 30 tanya jawab seputar puasa. Nanti kalau tanya bingung, buka bukunya. Belinya di mana Ustaz? Di Shopee ya Pak Ibu. Silakan beli. Cari tokonya susah. Ini karena penting untuk ibadah kita supaya lebih sempurna. Orang tua kami Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, syarat wajib puasa kalau perempuan harus dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Kemudian poin terakhir, supaya puasa kita besok diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya puasa kita besok lebih bernilai daripada tahun-tahun sebelumnya, maka yang kita anjurkan sebelum masuk bulan suci Ramadan, jangan lupa saling memaafkan apa itu. Bagus hubungan kita dengan Allah, tapi rusak dengan hubungan manusia, itu sia-sia juga. Maka perbaikin hablum minallah dan juga hablum minannas. Sebelum masuk Ramadan saling minta maaf. Suami istri saling memaafkan. Suami minta maaf kepada istri. Bila perlu sebutkan kesalahannya Pak Ibu. Tapi seandainya disebutkan makin marah, gak usah disebutkan. Abang minta maaf, dulu pernah selingkuh. Itu jangan Pak Ibu. Dia nggak tahu malah ketahuan, itu makin parah Pak Ibu. Secara umum aja. Istri juga minta maaf. Maka ketika saling memaafkan, mudah-mudahan bisa puasanya diterima. Tetangga kanan kiri saya yakin Pak Ibu, namanya orang hidup makhluk sosial, hidup berinteraksi, itu pasti ada salah, ada hilaf, ada senang, tak senang. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan, yuk kita belajar memaafkan, walaupun orang tersebut tidak minta maaf Bapak Ibu. Cara mudah untuk memaafkan orang lain. Saya sampaikan sebuah kisah. Suatu ketika iblis datengin Fir'aun. Apa kata iblis? Fir'aun, aku salut kepada engkau, kagum kepada engkau. Engkau ini anak kemarin sore tapi berani ngaku jadi Tuhan. Sementara aku lebih hebat, lebih sakti daripada kamu, tak pernah ngaku sebagai Tuhan. Lalu apa kata Fir'aun? Ya udahlah kalau gitu saya mau bertobat. Jangan Fir'aun, jangan tobat. Nanti kalau engkau bertobat, tak ada lagi pengikutmu. Ya udahlah aku nggak jadi tobat. Lalu apa kata iblis? Wahai Fir'aun, mau nggak engkau aku tunjukkan daripada orang yang lebih buruk, yang lebih parah daripada kita berdua? Mau kata Fir'aun. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Baik orang itu minta maaf ataupun tidak apa Ibu. Orang yang tak bisa memaafkan kesalahan orang lain itu lebih parah daripada iblis dan Fir'aun. Maka sebesar apapun kesalahan orang lain, maafkan apa Ibu. Tapi kalau kita memaafkan, itu betul-betul maaf. Kalau sudah memaafkan, maksudnya itu setelah memaafkan, maka dia dengan orang tersebut seperti tak ada masalah. Kalau memaafkan, saya sudah maafkan Ustaz, tapi kalau ketemu dia saya tak mau Ustaz, itu belum maafkan. Ustaz, saya sudah maafkan, tapi tak mau saya datang ke rumah dia Pak Ustaz, itu belum maafkan. Kalau udah saling memaafkan, maka macam tak ada masalah lagi. Udah, besok ketemu, udah saling tegur sapa. Besok ketemu, saling mengunjungi. Itu yang betul-betul
memaafkan. Kalau cuma di lisan itu gampang Bapak Ibu. Tapi aplikasinya itu jauh lebih berat. Mudah-mudahan kita ngajar ini semuanya bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kemudian untuk menghabiskan hadiah ini, adik-adik ya. Oke. Tadi niat puasa, ada yang hafal sama artinya? Ada niat puasa yang hafal artinya? Oh, belum. Coba Arabnya saja. Atau bahasa Indonesianya saja. Ada yang hafal? Niat puasa? Ada yang berani? Gak berani. Yang perempuan? Ayo niat puasa. Maju Pak. Niat puasa ya, buka puasa. Kalau lewat depan orang tua nunduk ini, itu tandanya hormat. Oke, sini kan. Baca niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana Hazihis sanati lillahi ta'ala. Artinya bisa? Oh lupa tuh emang nggak bisa. Oke, kasih. Oke, barakallahu fiik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini cepat ya, yang bisa jawab tunjuk tangan. Ya, duduk bagus. Siapa nama lengkap ketua pemuda kita? Masa nggak kenal? Yang perempuan ada yang kenal? Wah, tunjuk tangan dulu. Jangan anaknya ya, nggak boleh. Nanti anaknya. Ada yang apa? Nggak boleh kasih tahu. Oh, berarti belum hafal, nggak nyimak tadi. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa nama istrinya Pak Imam? Mana tahu kan? Ada yang kenal? Oh, nggak kenal juga. Kita ganti pertanyaan lain. Oke, yang mudah. Tahu? Oke, maju ke depan. Bukan anaknya kan? Oh, bukan, nah sini. Oh. Ayo, cepat. Oh, ragu. Batal ragu ini. Oke, kita ganti pertanyaan lain. Ayo cepat. Hah? Cepat kak. Udah 9:30. Duduk rapi saya. Mbak. Nah bentar ya. Oke, baca niat sholat subuh. Tadi sholat subuh enggak? Enggak. Aduh. Pernah sholat subuh? Pernah. Niatnya? Aduh lupa. Baca doa setelah makan. Enggak pernah baca juga? Aduh. Baca doa bangun tidur. Doa mau tidur. Yang hafal doa apa? Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli waj'alni warhamna kama rabbayani shaghira. Oke, mantap. Saya kasih contoh ya. Oke, nanti belajar doa-doanya ya. Kalau saya dulu sekolah di Banyuwangi Pak Ibu, Jawa Timur, untuk menghafalkan doa-doa, itu anak tak perlu dipaksa hafalan enggak? Ternyata cara menghafal dengan tanpa hafalan, caranya kayak gini. Biasakan kepada anak kita ajarkan ulang-ulang, tak usah hafalan. Tapi usahakan apa ajarkan betul. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Bilang-ulang nanti hafal dengan sendiri. Tapi kami nggak bisa Ustaz, itu yang masalah. Mudah-mudahan besok ada pesantren kilat Bapak Ibu yang khusus buat anak-anak. Ngerti saya di Pekanbaru ini paling sedikit materi buat anak-anak.
Kalau gitu nggak kita maksimal saja. Maka ada pesantren kita Ramadan 2 hari jadilah. Di malamnya tutup dengan muhasabah. Yuk satu lagi. Baca doa buka puasa. Oh, ayo teman. Ayo ada yang mau doa buka puasa lagi? Doa buka puasa. Udah tadi. Ayo Bang. Oke. Nah, lagi ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aynina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, jika ada di antara kami kedua orang tua kami yang sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, selalu bimbing mereka ya Allah, selalu beri hidayah mereka ya Allah, agar mereka dekat kepadamu, agar mereka mendapatkan ridhamu yang mujibah sailin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami yang masih mempunyai kedua orang tua ya Allah, jangan kau cabut nyawa kedua orang tua kami ya Allah, sebelum kami bisa membahagiakan mereka, sebelum kami bisa menyenangkan mereka yang mujibah sailin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, jika ada di antara kedua orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, maafkan semua kesalahan mereka ya Allah, terimalah semua amalan ibadah mereka ya Allah, masukkan mereka dalam surga-Mu yang mujibah sailin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau susahkan kedua orang tua kami lagi ya Allah. Mereka sudah susah untuk melahirkan kami ya Allah, mereka sudah susah untuk membesarkan kami, mereka sudah susah untuk mendidik kami ya Allah. Bahkan mereka tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat malam karena sibuk mengurusin kami ya Allah, dan kami menjadi saksi perjuangan atas yang mereka lakukan. Ya Allah, ya Rahman Rahim, seandainya kami boleh mohon kepadamu ya Allah, satukanlah kami dengan orang tua kami dalam surga-Mu ya Allah, satukanlah kami dengan orang tua kami dalam surga-Mu yang mujibah sailin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, seandainya Engkau cabut nyawa kami ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, wafatkan kami ketika dalam keadaan sholat ya Allah, wafatkan kami ketika dalam keadaan sujud ya Allah, wafatkan kami ketika kami sedang baca Quran ya Allah. Jangan Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan Engkau matikan kami ya Allah ketika kami lalai kepada Engkau, jangan Engkau matikan kami ya Allah ketika kami sedang durhaka kepadamu. Ya Allah, ya Rahman Rahim, seandainya Engkau cabut nyawa kami ya Allah, maka berilah kekuatan kepada anak-anak kami ya Allah, untuk bisa memandikan kami, untuk bisa mengkafani kami ya Allah, untuk bisa menyolatkan kami. Jangan Engkau izinkan orang-orang yang zalim ya Allah, orang-orang yang tak baik untuk menyentuh jasad kami ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kekuatan kepada anak-anak kami yang mujibah sailin. Rabbana hab lana minas sholihin,
Rabbana hab lana dzurriyyatan thayyibatan innaka samiul du'a. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan agama. Ya Allah, ya Rahman Rahim, bimbinglah anak-anak kami ya Allah, agar lisannya selalu basah untuk mengingatmu ya Allah, agar lisannya selalu basah untuk berzikir kepadamu ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami sangat lemah di dalam mendidik anak kami ya Allah. Kami tak mampu menyuruh anak kami untuk melaksanakan sholat dengan sempurna. Kami merasa berat untuk menyuruh anak kami untuk menutup aurat ya Allah. Tapi kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah anak-anak kami, berilah hidayah anak-anak kami ya Allah, agar anak-anak kami selalu dekat kepadamu ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikannya tadi dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari dan menjadi amal jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sekaligus Masjid Al-Barokah, telah sampailah kita di penghujung acara, yaitu bersalam-salaman, berjabat tangan, saling memaafkan, dan diakhiri dengan makan malam bersama. Sebelum dari itu, izinkan saya mewakili dari remaja dan remaja Masjid Al-Barokah memohon maaf atas kesalahan silap, sengaja maupun tak luput dari kami. Untuk dengan bapak-bapak, ibu-ibu memaafkan kami. Telah selesai acara pada malam hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Farhan Khalid selaku protokol ini mohon maaf apabila ada yang bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن